di bulan lain mah mencari nafkah itu susah, di bulan Ramadan malah banyak godaan karena ada peluang ini itu gitu. Atau bahkan ketika kita di akhir-akhir bulan Ramadan mau persiapan Idul Fitri, kita ingin membeli pakaian dan lain sebagainya, beli makanan dan sebagainya. Atau ketika bulan Ramadan pun kita misalkan yang tadinya makan biasa-biasa, gara-gara puasa akhirnya makan diada-adakan. Nah itu kan perlu kesabaran juga. Nah mungkin kiatnya bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengikuti atau bahkan menjalankan supaya saum ini penuh dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abu Syarif Hikmatullah sebagai MC di podcast Bincang Ramadan bersama PUI. Adapun bahasan di Bincang Ramadan bersama PUI ini seputar Ramadan, terkait hal yang berkaitan dengan Ramadan, juga seputar program-program PUI, yang mana PUI ini adalah menjalin persatuan umat untuk menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakuli alaihi amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara podcast Bincang Ramadan bersama PUI. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, bahkan dia sebagai sesepuh PUI ya. Alhamdulillah, namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu biodata beliau ya. Nama lengkap adalah Dr. Andes Haji Ujang Syuja'i MAG ya. Dia kebetulan sekarang sebagai Detimda, Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kabupaten Sukabumi. Dia juga sebagai Ketua Koordinator Bidang Ukhuwah Islamiyah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi. Dia sebagai Pengurus Perguruan Yasti Cisaat. Alhamdulillah yang kita hadir pada kesempatan ini, dia adalah termasuk sesepuh PUI ya, putra dari Kiai Haji Ma'alim Owik Sarkawi ya, tokoh PUI di zaman dulu. Kita langsung aja pada beliau. Ajengan gimana kabarnya? Alhamdulillah, syukurlah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama-sama di sini dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini senantiasa akan bermanfaat buat khususnya warga Sukabumi pada umumnya, untuk semuanya. Lebih spesifik lagi mungkin untuk kader PUI gitu ya, seperti ini. Ajengan mungkin saya panggil Ajengan ya, sesuai dengan kebiasaan di PUI. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang saum separuh saum separuh dari kesabaran ya. Mungkin kalau kita lihat dalam hal masyarakat ataupun orang-orang yang banyak berlomba-lomba, orang kita atau masyarakat kita senantiasa ingin sukses dalam menjalankan saum ini. Namun mereka tidak sadar bahwa untuk menjalankan saum ini perlu proses-proses ya, baik dari persiapan, pelaksanaan, bahkan mungkin sampai di akhirnya juga. Dan juga mungkin banyak juga yang masyarakat atau di antara kita yang melaksanakan saum begitu aja gitu, seperti orang yang ingin lomba maraton tanpa pelatihan, tanpa tahu aturan dan sebagainya,
tiba-tiba langsung saum. Ketika pas saum ya kalah gitu istilahnya, nggak bisa maksimal menjalankan saum. Nah maka dari ini ketika materi saum separuh kesabaran ini sangat cocok nih bagi kita semua, terutama di awal-awal bulan Ramadan dalam menjalankan bulan Ramadan ini untuk saum. Mudah-mudahan dengan tahu materi ini menjadikan wawasan, bahkan mungkin menjadi bagian yang harus mereka lakukan dalam menghadapi saum supaya saum ini menjadi sukses. Maka dipersilahkan mungkin dengan untuk menyampaikan sedikit materi tentang kesabaran ini. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain rahmatika ya arhamar rahimin. Saum dikatakan separuh dari kesabaran. Memang setiap jenis ibadah itu ada intinya, ada core-nya. Kalau dalam sholat yang menjadi inti adalah khusyuk. Sehingga dalam Al-Quran wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka inti dalam ibadah sholat adalah khusyuk. Kalau ibadah zakat, inti yang paling utamanya adalah rasa kasih sayang. Dia tidak sayang mengeluarkan uangnya karena lebih sayang kepada kerabatnya, saudaranya, atau siapapun yang memerlukan bantuan dari dia karena ditakdirkan menjadi orang berkecukupan. Sehingga inti dalam zakat adalah kasih sayang. Kalau dalam haji, inti yang utamanya adalah ketaatan. Sehingga dari mulai sebelum berangkat sampai di sana, apapun yang dilaksanakan, kalau bukan ketaatan, mungkin mereka tidak akan mau melaksanakan. Satu contoh, kenapa kita harus balang jumrah, melempar jumroh. Padahal kalau sejarahnya dulu Nabi Ibrahim ketika akan diperintah menyembelih putranya Ismail, digoda oleh setan, hanya melemparkan suatu, ya, katakanlah batu, ke arah setan kira-kira dihitung menggodanya. Kalau sekarang kan dibentuk sedemikian rupa, ya, difahami atau tidak dalam perintah yang berkaitan dengan haji, ikuti saja. Makanya inti dari ibadah haji lah ketaatan. Begitu juga umpamanya tadi sholat, ya, kemudian zakat, saum, dan ibadah-ibadah lain. Nah, untuk saum adalah kesabaran. Maka dalam hadis Rasul, as-saumu nisfus sabri. Saum separuh dari kesabaran. Jadi kalau kita ukur bulat 100%, kita potong 50 ke atas, 50 ke bawah, yang 50% dan separuhnya itulah saum. Sementara 50% yang di bawah, setengahnya lagi berarti untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, untuk sedekah, dan lain-lain. Nah, berarti secara singkat betapa dahsyatnya, betapa kuatnya, ya, saum itu, ya, sehingga dikatakan as-saumu nisfus sabri. Nah, dengan demikian maka persoalan yang nanti harus kita gali, ya kenapa dalam saum itulah diuji kesabaran. Ya, yang harus kita kembalikan kepada kita harus menyadari siapa dari diri kita, ya, bagaimana kita, dan lain-lain. Barangkali poin pertama itu. Ya. Nah ini kan berarti kan tadi ketika tadi saum adalah intinya dari kesabaran, bahkan setengahnya dari kesabaran, sementara di saum itu sendiri banyak godaan-godaannya. Walaupun di satu sisi sebenarnya ketika kita melaksanakan saum, semangat untuk beribadah nambah gitu ya.
tadi tara baca Quran tapi jadi baca Quran Iya. ya senang, bahkan kegiatan ubudiyah yang lain. Tapi berbarengan dengan itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya dimudahkan di bulan Ramadan ini. Misalkan ketika di bulan lain mah mencari nafkah itu susah, di bulan Ramadan malah banyak godaan karena ada peluang ini itu gitu. Atau bahkan ketika kita di akhir-akhir bulan Ramadan mau persiapan Idul Fitri, kita ingin membeli pakaian dan lain sebagainya, beli makanan dan sebagainya. Atau ketika bulan Ramadan pun kita misalkan yang tadinya makan biasa-biasa, gara-gara puasa akhirnya makan diada-adakan gitu. Nah itu kan perlu kesabaran juga. Nah mungkin kiatnya bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengikuti atau bahkan menjalankan supaya saum ini penuh dengan kesabaran. Yang perlu kita sadari adalah kita sebagai manusia ini, makhluk manusia, diberikan dua potensi utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, quwwatun aqliyatun, intelektual ya, potensi kecerdasan. Yang kedua, quwwatun nafsiyatun, potensi emosional. Jadi intelektual dan emosional ini yang merupakan dua potensi yang Allah berikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Umpamanya malaikat, potensi akliyah yang mendorong kepada ketaatan, sehingga Allah mengatakan langsung sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan apapun yang diperintahkan dilaksanakan karena tidak ada potensi untuk berbuat maksiat. Nah, sementara binatang diberi potensi nafsiyah saja, nafsu ya, emosi. Sehingga bagi kita ambil contoh yang paling sederhana, kucing saja Allah takdirkan senang ikan, tapi tidak pernah Allah memberikan bagaimana caranya memelihara ikan. Kan belum pernah terdengar ada kucing punya kolam gitu ya. Tapi begitu Allah memberikan potensi dengan akal, dengan nafsunya punya dorongan untuk mencari ikan, tidak pernah punya keinginan untuk bagaimana membudidayakan ikan. Sementara dalam diri manusia dua potensi tadi ya, hanya nafsu lebih cenderung kepada menunjuk kepada kemaksiatan. Biarpun nanti ada pembagian nafsu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu mutmainnah, lawamah dan ammarah. Tapi potensi utamanya nafsu ke situ. Amartum bisu. Maka dengan demikian, apa yang bisa membentengi antara kebutuhan nafsu, kebutuhan emosional yang itu pun merupakan kebutuhan manusia dan tidak bisa dielakkan lagi ya, dengan ketaatan yang sifatnya aturan-aturan. Nah, maka barangkali di sini Allah mewajibkan kepada kita berbagai bentuk ibadah yang dirangkum dalam merupakan kewajiban-kewajiban agama. Nah, untuk menyalurkan nafsu manusia perlu disalurkan. Ya. Contohnya nafsu seksual, ada syariat nikah. Jadi bukan dibendung jangan tidak nikah, tapi disalurkan lewat nikah. Nah begitu juga kita ingin memiliki sesuatu, boleh melalui jual beli, melalui pinjam dan lain-lain. Ada bab bayar jual beli sampai kepada hal yang lainnya. Maka itulah yang dianggap oleh para ulama disimpulkan, itulah ad-din, wadun ilahiyun, aturan Allah, yusaku yang dibebankan. Nah, kepada siapa? Lidawil ukul, kepada makhluk berakal, yaitu kita manusia. Disadatim untuk kemuliaannya,
kebahagiaannya dunia wa ukhra, baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat nanti. Nah, maka salah satunya untuk menyalurkan keinginan yang supaya menimbulkan ketaatan, ada syariat saum. Nah, ya maka disitulah dalam salah satu hikmah dalam nikah itu yaitu ghabdul basar, bisa memelihara pandangan yang kira-kira tidak baik dipandang supaya menjadi baik dan supaya jadi halal. Muncullah syariat. Berarti bisa dikatakan tanpa kesabaran saum tidak akan bisa, atau bahkan saum itu sendiri adalah bagian daripada kesabaran.